Jadi saya ini mau tanya-tanya Pak soal stabilizer, mungkin bisa dibantu Pak, karena banyak penonton di sini yang pengen tahu juga gitu loh Pak. Betul. Oke, terima kasih Mas Halid. Sebenarnya kita dari Saboto Mega Teknologi, produk kita untuk stabilizer itu sebenarnya ada 2 tipe. Jadi yang single pass dan yang 3 pass Mas. Jadi mungkin untuk kali ini kita agak sedikit ngebahas yang single passnya dulu kali ya. Single pass dulu ya. Boleh gitu. Pak. Boleh langsung kita lihat barangnya dulu. Oke Pak. Nah, yang mana nih Pak? Yang single pass Pak? Nah, Mas Halid, jadi kalau yang single pass produk kita juga kita ada 2 ya. Jadi yang tipe kita biasa sebutnya itu yang tipe handle itu, lalu ada yang tipenya vertikal gitu loh. Mungkin untuk kali ini kita ngebahas yang handle ya. Yang handle itu kita ada dari mulai kapasitas 500 VA, 1000 VA, 1500, 2000, 3000, 5000, 7500 dan 10.000 VA untuk yang tipe handle seperti itu. Nah, ini semuanya single pass nih, Mas Halid gitu. Oke Pak. Kalau yang ini kan tampilannya gini Pak. Kalau yang ini iya. dijelaskan Pak. Jadi sebenarnya stabilizer kita itu digital stabilizer ya. Jadi salah satu kelebihan stabilizer kita, jadi dari mulai tipe 2000 sampai ke atas itu kita sudah digital stabilizer nih Mas Halid nih ya. Jadi output voltage-nya itu terlihat digital nanti. Lalu ini input current ya. Input current-nya juga terlihat digital. Khusus yang analog itu kita adakan hanya untuk tipe yang kecil-kecil aja nih. Yang 500 VA, 1000 VA, dan 1500 VH gitu loh. Dan sebenarnya yang analog juga sebenarnya nggak yang gimana ya, karena sama aja sih Mas Halid. Karena yang di analog juga kita lengkapi beberapa proteksi ya. Karena di sini seperti di sini ini udah ada fuse-nya juga ya, di 3 tipe ini ada fuse-nya. Lalu di sini kita juga ada grounding. Oke Pak, ini fuse ini apa ya Pak? Sebelum kita lanjut nih Pak. Oke, jadi fuse ini sebenarnya proteksi sih Mas Halid. Jadi dia lebih kayak di orang kita di motor tuh ya, orang awam taunya sikring gitu ya. Jadi sikring. Jadi kayak misalnya ada korsleting listrik, ada listrik yang abnormal tuh di fuse-nya, biasanya fuse-nya ini bisa dibuka kok. Bisa dibuka. Kita lihat juga sama kayak gitu ya. Jadi dia kalau misalnya ada aliran listrik yang abnormal, fuse ini akan putus. Jadi sehingga tidak merusak stabilizernya sendiri dan tidak merusak bebannya sih. Gitu Mas Halid, lebih ke situ sih. Selain dari fuse itu, kita punya juga grounding nih Mas Halid. Jadi kita bisa tinggal konekkan dengan kabel groundingnya, dengan kabel grounding yang ada di rumah kita gitu loh. Fungsinya sebenarnya apa sih grounding ini? Sebenarnya secara elektrikal dia menetralkan arus listrik ke tanah gitu ya. Jadi biasanya grounding itu sudah connect langsung ke tanah gitu. Saya kayaknya pernah denger deh yang kayak untuk menghindari sambaran petir, bukan sih? Betul, jadi salah satunya juga seperti itu. Jadi agar sambaran petir itu tidak kena ke unitnya, misalnya salah satu fungsinya itu. Yang kedua, agar tegangan arus listrik itu tidak bocor ya. Kalau bocor di unit ini, jadi kalau misalnya ada kebocoran listrik, kita pegang tuh kita setrum, usernya, customernya sendiri itu kesetrum gitu loh. Tapi kalau kita grounding ini, aliran listrik tadi itu bisa disalurkan ke tanah gitu ya? Jadi sehingga unit-unit ini tidak kesetrum kita pegang, seperti itu, fungsional grounding gitu ya. Dan aplikasinya juga sangat mudah ya. Stabilizer kita yang 500 sampai yang 1500 ini plug and play ya. Di sini ada switch on off-nya, kita tinggal tekan switch on off, nanti analognya akan bekerja. Lalu kita sediakan outputnya itu di depan itu ada 3 ya. Kalau misalnya ada kebutuhan yang 110 ini tersedia, kalau yang 500 2 dia. Tapi di belakang stabilizernya sendiri sebenarnya ada lagi nih output nih Mas. Gitu ada lagi ya? Ada tambahan lagi. Betul, ya? Jadi stabilizer ini bisa dipakai ke beberapa alat elektrikal.
pastinya kita harus menghitung dulu kapasitasnya ya, jangan melebihi dari kapasitas stabilizernya sendiri gitu loh. Bentuknya compact, mudah diaplikasikan, mudah dihandle, karena semua unit kita untuk tipe handling ini kita kasih handle yang kuat. Nah, seperti ini ya, kita bisa handle gitu. Nah, lalu di semua unitnya juga kita kasih ventilasi di setiap sisinya gitu loh. Setiap sisi kanan kirinya kita kasih ventilasi. Fungsinya apa sih sebenarnya? Fungsinya itu sebenarnya untuk mengurangi atau menjaga ya Mas ya, menjaga temperatur stabilizer itu tidak terlalu tinggi gitu Biar loh. nggak panas sih. Iya, Panas ya. biar ada sirkulasinya sih Mas. Nah, khusus untuk yang unitnya agak besar agar tidak terlalu berat dan handlingnya mudah, handle-nya kita tambahkan jadi 2 gitu loh. Handle-nya ada 2 seperti itu. Lalu semua unit kita juga tetap ya kita adakan di samping kanan, kiri, dan belakangnya itu ada ventilasinya. Ventilasi ya. Jadi sirkulasinya aman ya. Lalu tidak kalah penting juga di sini kita sudah lengkapi dengan digital stabilizer ya, artinya output voltage yang terbaca nanti secara digital dia akan timbul seperti itu. Lalu input current-nya akan timbul, kelebihannya di situ. Lalu di tipe 2000 sampai 10.000 VA itu sudah tersedia lamp indikator. Jadi ketika powernya nyala itu dia akan nyala. Lalu misalnya ada over voltage ya, ini overview, ini over voltage akan nyala lamp indikatornya. Kalau ada under voltage dan akan nyala juga. Jadi selain digital stabilizer, dia ada lamp indikator. Lalu kita kasih MCB untuk power switch. Nah ini apa nih Pak? Ya, jadi power switch ini sebenarnya Mas Khalid, ini power switch ini adalah cara kita mengoperasionalkan stabilizer ini, gitu loh. Jadi memang bedanya dengan tipe yang 500 sampai 1500 tadi ya. Kalau yang tipe 2000 sampai 10.000 VA itu dia connection kablingnya itu ada di belakang. Oh, beda ya sama Beda, betul. Jadi kita tinggal koneksi. Di sini ada L, ada netral, ada L, ada netral. Jadi kita sesuaikan aja. Ini input berarti dari PLN-nya. Ini output berarti kita tinggal outputnya aja. Tinggal kita koneksikan dan ini sudah kita sediakan penutupnya. Jadi simple ya, jadi dari input kita tinggal taruh ring aja, kita tinggal tutup. Betul, kita tutup. Dan groundingnya juga kita sediakan di belakang. Oh, yang di belakang ya. Kalau yang tadi kan di depan, betul. Karena sekalian biar kabel-kabelan di belakang, jadi biar nggak 2 kali pasang gitu loh. Biar rapi juga ya. Biar rapi juga Mas Khalid, betul gitu. Lalu selain itu semua stabilizer kita juga tadi saya lupa jelaskan ya, kita stabilizer kita itu servo motor tipenya. Oke. Servo motor. Iya. Servo motor ini apa ya Pak? Servo motor itu memang salah satu tipe dari stabilizer ya. Jadi kalau misalnya stabilizer kita, ada customer nih beli stabilizer kita, pas dinyalain tuh dia bunyi krek. Nah itu sebenarnya bukan rusak teman-teman. Jadi itu sebenarnya servonya itu lagi bergerak. Untuk bekerja gitu. Iya, kenapa dia servo motor? Karena dia bergerak menyesuaikan output yang kita cari gitu loh, yang kita inginkan 220. Jadi setelah tadi kita connect dari belakang, input dan outputnya sudah tersedia MCB ya, Mas Khalid di sini. Yang membedakan dengan tipe-tipe sampai 10.000 VA itu hanya besaran ampere MCB-nya aja, gitu loh. Semakin besar tipenya, semakin besar MCB-nya. Dan tapi di sini kita kasih keterangan ya. Untuk di sini kita pakai yang 2000 itu pakai yang 10 ampere. Lalu yang 3000 itu kita pakai 16 ampere. Begitu selanjutnya. Gitu. Nah, yang menarik lagi nih Mas, yang nggak ada di stabilizer lainnya. Jadi kalau untuk tipe yang 5000 VA ke atas, kita sediakan namanya selain MCB stabilizer, kita sediakan MCB bypass. Nah ini Pak, tadi saya agak bingung, ini apa kok ada 2? Ada 2 ya, betul. Jadi MCB bypass ini fungsinya adalah
Seketika terjadi misalnya ada error ya dalam stabilizer atau dalam sistem stabilizer yang kita pasang, lalu terjadinya malam-malam nih ya kan, sedangkan kita punya anak kecil atau harus ada mesin yang nyala di rumah yang nggak boleh mati, misalnya mesin ikan. Nah itu nggak usah panik teman-teman, walaupun teman-teman nggak paham terkait stabilizer, teman-teman tinggal aktifkan saja MCB bypass. Jadi di sini juga ada pengamannya ya, kunci pengamannya kita bisa geser ke kanan atau ke kiri. Jadi ketika ada permasalahan voltase stabilizer yang di on, misalnya outputnya dia tidak keluar, misalnya ada error, tapi malam nih kita nggak sempat ngecek, kita juga takut nih mau pegang stabilizernya sendiri karena nggak paham listrik ya. Kelistrikan. Aduh, nggak usah pusing-pusing teman-teman ya, teman-teman tinggal turunkan saja MCB voltase MCB stabilizernya, lalu pengamannya dikunci ke kanan, naikkan MCB bypass. Nah seperti itu. Jadi kalau MCB bypass ini sudah on, artinya arus dari PLN itu bisa sampai lagi kepada beban gitu loh, pada listrik yang kita butuhkan. Oh jadi mungkin saya nangkepnya gini ya. Kalau semisal stabilizernya error gitu ya, kita nggak perlu bongkar dulu supaya si listrik dari istilahnya PLN itu langsung menyebar ke rumah gitu. Betul gitu loh. Jadi kita nggak perlu nunggu waktu gitu loh Mas. Walaupun kita pasti akan cek ya ke depannya, tapi kita nggak harus. Ya kan kita nggak tahu ya ketika terjadi kerusakan itu di saat-saat kita membutuhkan listrik atau tidak gitu loh. Nah kalau dulu orang pahamnya ohm saklar. Di sebelum pasang stabilizer dia pasang ohm saklar. Nah kalau stabilizer ini kita nggak perlu pasang ohm saklar, udah dilengkapi dengan MCB bypass. Gitu ya. Yang penting terkait stabilizer itu adalah kita bisa mengkonversi beban yang kita punya terhadap kapasitas stabilizer yang akan kita pasang gitu loh. Kenapa kita harus pilih Samoto Pak? Singkat aja Pak. Kita garansi resmi 1 tahun. Oh garansi 1 tahun. Betul, garansi spare part 1 tahun, dan kita punya service center gitu loh. Kita punya service center dan kita punya tim teknisi. Lalu untuk area Jakarta kita free instalasi. Free instalasi, tinggal tunggu di rumah, tahu kita pasangin stabilizernya, ya, tahu nyala lah. Nah, itu dia penjelasan dari Pak Sinar tentang stabilizer Samoto, tentang kelebihan dan banyak lagi kelebihannya. Mungkin sampai di sini aja untuk video kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya.